Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Cerita ini ditulis oleh Dayura Dalida Yulia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Juga jangan lupa follow Instagram dan join WhatsApp-nya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Di tempat kami ada gunung yang sering didatangi oleh para pencinta alam. Dari luar pulau, kota, banyak yang datang untuk mendaki menaklukkan gunung itu. Tetapi walau gunung tersebut sangat ramai dikunjungi, tetap alam banyak menyimpan rahasia dan misteri. Kata kakek dan nenek buyutku, gunung itu dinamai Gunung Pengantin karena terkenal dihuni oleh salah satu hantu wanita memakai baju putih panjang layaknya seorang pengantin. Hal tersebut sangat dipercayai dari dulu sebelum dan bahkan sesudah tempat kami menjadi seramai ini. Mitos dan menurut orang zaman dulu di desa, ada gadis muda yang baru saja menikah 6 bulan. Diketahui kalau mertuanya selalu menuntut untuknya hamil. Lantaran dia belum juga hamil, ada kata-kata dari mertuanya yang menyakiti hati si gadis, sehingga gadis itu nekat keluar dari rumah dan berlari menuju gunung. Lantaran suaminya juga tidak ada sedikit pun membelanya, meski tahu kata-kata ibunya sangat menyakiti dia yang sebagai istri. Katanya ketika disusul dan dicari oleh orang tua si gadis dengan bantuan warga sampai lebih dari seminggu pencarian, mereka sama sekali tidak pernah menemukan si gadis. Hingga keputusan terakhir adalah diikhlaskan dan dipercaya telah meninggal di sana karena tersesat. Lalu kelaparan dan kehausan sebab lama tidak ditemukan. Beberapa tahun gunung tersebut dijadikan sebagai gunung sarana pendakian karena keindahan alam, juga sumur yang ditemukan di dekat gunung. Di sepanjang jalur pos ipar menuju pos terakhir, yaitu pos buyut, dikelilingi bunga primula atau bunga kunci dan bunga kantung semar yang menjadi salah satu pemandangan indah untuk para pendaki. Berita menyebar dan memperkuat asal-usul Gunung Pengantin karena banyak para pendaki yang mengaku melihat sosok gadis memakai baju putih seperti pengantin. Cukup banyak juga para pendaki mengaku sosok perempuan itu mendatangi salah satu dari mereka lalu bertanya, "Bisa carikan saya anak?" Sang pendaki yang ditanya setelahnya hampir kebanyakan menjadi linglung dan merasakan kesedihan. Apalagi jika sang pendaki adalah perempuan, mereka akan menangis histeris, merasakan sedih yang begitu mendalam tanpa tahu sebabnya apa. Sejak saat itu para penduduk meyakini sosok hantu gadis itu adalah gadis pengantin yang melarikan diri ke gunung dan menghilang. Para penduduk menghimbau anak-anak tidak boleh bermain di dekat Gunung Pengantin ketika menjelang petang, dikarenakan tidak mau ada sesuatu yang buruk terjadi. Namaku Bima, umurku 11 tahun. Aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga untuk jajan saja orang tuaku tidak bisa memberikanku uang, walau hanya 2.000 rupiah. Bisa makan saja sangat beruntung. Suatu hari sekitar jam 1 siang, aku tengah mencari kayu bakar di Gunung Pengantin. Kata bapak dan ibuku aku tidak boleh ke sana, tetapi jiwa penasaranku membantah larangan itu. Sehingga aku tetap pergi dan nyatanya tidak pernah terjadi apapun sampai saat ini. Ku ceritakan pada ibu dan bapak bahwa aku mencari kayu bakar di gunung tersebut. "Kamu kok ya dibilangin ngeyel banget oleh." Awalnya mereka memarahiku, namun karena setiap hari aku membuktikan kalau siang hari itu tidak ada apa-apa di sana, mereka pun pasrah dan mengizinkanku dengan syarat jam 4 sore harus sudah berada di bawah kaki gunung.
Seperti biasa saat sedang mencari kayu bakar, aku melihat dan tidak jarang menemui rombongan orang mendaki. Setelah aku perhatikan, aku memiliki ide untuk menjual air minum pada mereka. Di gunung itu ada sebuah sumur yang airnya sangat-sangat jernih dan bahkan orang-orang yang ke sana bisa mengambil dan meminum langsung. Airnya dingin dan segar seperti air yang disimpan dalam botol kendi. Akan tetapi karena letak sumur itu lumayan jauh dari jalur pendakian, sehingga banyak juga orang yang malas ke sana. Beberapa hari kemudian aku mencoba menjual 5 botol air yang kuambil dari sumur itu menggunakan botol bekas yang sudah kucuci bersih dengan sabun. Lalu kubersihkan lagi dengan air panas. Entahlah, kutiru saja cara membersihkan botol seperti bibi yang mencuci dot milik Tika, bayi 3 bulan keponakanku. Tak kusangka semuanya laku terjual. 1 botol berukuran sedang aku jual 2.000 saja. Pada hari itu untuk pertama kalinya aku bisa memegang uang 10.000 hasil jualan sendiri. Langsung kupakai untuk jajan separuh dan sisanya kuberikan pada ibu. Sampai saat ini aku melakukan kebiasaan itu sembari mencari kayu bakar sambil berjualan. Aku tidak akan naik sampai ke puncak, tapi aku berhenti dan mangkal di pos keempat, yaitu pos Mantulanang. Kebiasaanku di sana sampai dihafal oleh para pendaki yang lewat. Mereka merasa terbantu dengan adanya aku yang berjualan air, karena tidak akan susah untuk berjalan ke lokasi sumur yang jaraknya cukup jauh dari jalur pendakian. Seperti biasa, siangnya aku bersiap naik gunung pengantin untuk berjualan dan sekalian mencari kayu bakar untuk ibu. Tiba-tiba teman mainku yang bernama Alif datang menghampiri. Mau kemana, Bim? Biasa, jualan air. Ama sekalian nyari kayu bakar buat ibu. Alif ini adalah anak korban perceraian. Kedua orang tuanya pergi entah kemana setelah berpisah. Yang jelas aku tahu Alif sekarang tinggal dengan paman dan bibinya. Paman dan bibinya juga memiliki 2 anak yang masih kecil. Ekonominya tidak jauh berbeda denganku. Jarang jajan atau bisa dikatakan tidak pernah jajan. Rumah kami berdekatan, hanya berseberangan di antara jalan setapak yang biasanya dilewati pendaki berjalan kaki. Bagi yang tidak mau menyewa jasa ojek untuk menuju pos 1, yaitu pos bapak mertua, mereka akan lewat jalan itu dan secara melewati rumahku dan rumah pamannya Alif. Sering kulihat dia dimarahi dan disuruh-suruh oleh paman dan bibinya karena rumah kami dekat. Jadi aku sering melihatnya saat hal itu terjadi. Hari itu Alif meminta untuk ikut karena dia ingin punya uang sendiri untuk jajan. Aku pikir ada teman itu menjadi asik, jadi aku mengizinkannya. Dari siang sampai jam 4 sore kami berjualan dan Alif juga membantuku mengumpulkan membawa kayu sampai rumah. Liv, ini buat kamu. Kusodorkan uang 10.000 padanya dan aku memegang 15.000. Dia tampak senang sampai kebiasaan kami jadi keterusan dan terus berjualan bersama. Satu hari itu kami turun dari gunung terlalu sore. Biasanya jam 4 kami sudah ada di pos 2, pos ibu mertua. Estimasi pos 2 ibu mertua ke pos 4 Mantulanang memakan waktu kurang lebih 3 jam. Tetapi saat ini sekitar jam 4 sore, kami berdua malah baru mau turun dari pos Mantulanang karena lupa waktu terlalu asik ngobrol. Bim, kita kesorean ini pulangnya. Nanti sampai bawah pasti udah gelap. Ya, ayo cepetan jalannya, Liv. Anehnya setelah kami berjalan cepat, aku justru merasa kami berdua tidak sampai-sampai di bawah. Seketika perasaanku tidak enak, segala pikiran negatif dan bayangan tidak menyenangkan muncul secara tiba-tiba di benakku. Cahaya matahari perlahan sudah hilang dan tiba-tiba Alif menyuruhku berhenti sejenak setelah berjalan turun ngebut. Kurang lebih 1 jam sudah ada, hampir sampai di pos 3 pos Ipar. Berhenti dulu, Bim. Apa? Aku menoleh dengan mata sipit karena keringat yang masuk ke mata sehingga membuat perih, ditambah ranting-ranting di atas pundak serasa semakin berat. Aku dengar suara ibuku manggil. Hah? Aku terkejut, ibunya manggil katanya. Berdiri menjaga keseimbangan tubuh sembari satu tangan merangkul ranting-ranting kayu yang dipikul, sedangkan satu tangan lagi berpegangan pada tumbuhan liar yang kuyakini cukup kuat. Aku dengar suara ibuku, Bim. Alif mulai mengedarkan mata, tetapi tetap sembari memegangi ikatan ranting yang ada di atas pundak. Bukan ibumu, Liv. Kita di gunung, mana ada suara orang dari bawah manggil. Lagian ibumu juga bertahun-tahun gak pulang.
Masa iya sekarang kamu dengar suara ibumu? Tapi aku benar-benar dengar suaranya. Apa iya ibuku pulang terus nyusulin aku ke sini karena belum pulang? Gak mungkin menurutku, Liv. Aku berusaha untuk membuat Alif melupakannya dan lanjut berjalan turun untuk pulang. Sebab waktu akan terus berjalan walau kami tetap berhenti. Akan semakin gelap dan belum tentu aku dan Alif bisa turun dengan benar karena tidak adanya alat penerangan. Udah ayo kita pulang sebelum malam. Itu bukan ibu kamu, bukan. Tuh, denger gak? Itu benar-benar suara ibuku, Bim. Liv, gak mungkin itu ibumu. Dari pos 1 bapak mertua sampai sini itu sekitar 4 jam loh. Ayo kita pulang. Nanti kita makin malam. Iya kalau ketemu pendaki di jalan. Kalau enggak, udah kamu salah denger itu. Aku gak salah denger. Kamu coba dengerin baik-baik deh. Aku terdiam mencoba mendengarkan. Kayu di atas pundak semakin lama makin berat dan membuat pundakku sakit. Aku mengerti seberapa rindunya dia pada ibunya, tetapi yang benar saja dia dengar suara ibunya memanggil, sedangkan aku tidak mendengar suara orang selain suaraku dan Alif yang berdebat. Alif masih saja mengedarkan pandang, mungkin mencari-cari dari mana arah tempat suara yang dia dengar. Sedangkan aku tetap diam sembari mulai khawatir dan terus merinding mengingat waktu makin terulur. Liv, aku bingung melihat Alif menurunkan kayu dari atas pundaknya. Aku pun ikut-ikutan menurunkan kayu yang aku pikul. Menatap Alif yang tiba-tiba menatap ke satu arah lurus. Bima, itu ibuku. Itu ibuku, Bim. Mana? Itu ibu. Alif. Aku mengejar Alif yang tiba-tiba saja berlari. Terus kupanggil sampai sendal aku pakai putus karena rumput dan akar pohon liar yang kuterobos begitu saja. Saat sendalku putus, aku sempat berhenti, berniat memperbaiki, mungkin saja masih bisa dipakai lagi. Akan tetapi ketika aku melihat Alif berlari makin jauh, aku jadi melupakan niat tentang sandal dan memilih lanjut berlari mengejarnya tanpa alas kaki. Tunggu, Liv. Tubuh Alif makin tidak terlihat. Aku sudah terlalu jauh tertinggal di belakang. Tumbuhan liar dan zona tanah yang tidak rata pada gunung membuat aku yang sebenarnya bisa berlari cepat menjadi lambat karena harus melompati semak, juga menyibak tanaman untuk melihat jalan. Sampai akhirnya aku melihatnya. Di depan sana Alif memeluk sosok perempuan yang membuatku langsung berhenti melangkah. Bisa aku tebak, rambutnya sepanjang betis, gaun putih, kulit pucat, sedang mengelus-elus belakang kepala Alif. Dadaku berdebar hebat. Dengan menahan ragu, aku terus melangkah pelan. Sembari gemetaran, aku memberanikan diri memanggil Alif. Liv, Alif, itu bukan ibumu. Ayo kita pulang. Nanti kamu dicariin sama pamanmu. Alif menoleh padaku dengan mata basah dan senyuman diselingi suara ingus layaknya bocah yang habis menangis. Dari cara Alif menatapku seolah dia meyakinkanku kalau itu memang ibunya. Dan ketika aku berusaha melangkah untuk mendekat lalu menarik Alif, tiba-tiba di belakang wanita itu muncul sesosok tubuh besar yang terjun mendarat di atas pohon, berbulu lebat, badannya besar dan tinggi. Refleks aku berteriak dan berbalik lalu lari kencang meninggalkan Alif, menerobos kembali rumput dan tumbuhan liar sampai kakiku tersandung tumbuhan dan membuatku jatuh terjerembab masuk ke dalam semak. Tubuh kecilku langsung tenggelam begitu saja. Bau tanah dan tumbuhan khas tercium begitu jelas. Aku tidak langsung bangun, tapi duduk dengan nafas yang tidak stabil melihat ke arah Alif. Sosok wanita itu membawa Alif berjalan bersamanya, pergi entah kemana. Namun dari arah jalan yang mereka ambil, mereka sedang menuju curug dan sumur tempat aku mengambil air bersama Alif untuk dijual. Pikiran kacau, baju basah karena keringat, tangan gemetaran ketika aku melihat bayangan hitam dengan suara yang sangat gampang dikenali tengah berjalan ke arahku. Itu babi hutan. Sontak aku menangis dalam diam. Aku berdoa meminta keselamatan pada Tuhan di antara tumbuhan liar yang menutupi penuh tubuhku. Beruntung tak lama hewan buas itu hanya lewat, juga sama sekali tidak menyadari keberadaanku. Segera aku bangkit, hutan sudah mulai gelap, tetapi masih ada cahaya yang remang yang membuatku masih bisa melihat. Berdiri sambil berpikir, apakah aku akan pulang untuk meninggalkan Alif? Lalu bagaimana aku akan berkata pada paman dan bibinya?
Juga aku pasti akan dimarahi oleh orang tuaku karena telah lalai atas peringatan. Apalagi terjadinya hal seperti ini, jelas aku takut dan bingung dalam satu waktu. Sudah kuputuskan, aku kembali menyusul Alif, mengikuti ke arah wanita itu membawa Alif. Alif! Alif! Hingga harapan pun muncul begitu melihat Alif di depan sana, tidak jauh di tepi curug. Aku tak langsung menghampiri, melainkan diam berjongkok karena heran melihat Alif yang tidak memakai baju, hanya celana saja. Di sana juga ada sosok wanita yang membawa Alif sedang duduk di batu, sedangkan Alif berjongkok. Sosok wanita itu menyerok air dari curug menggunakan gayung batok kelapa. Aku melihat sosok wanita tersebut memandikan Alif. Dari atas kepala air diguyurkan ke tubuh Alif. Aku menahan nafas kala sosok wanita itu tiba-tiba berhenti menyiram Alif dan justru malah melihat ke arahku. Hampir pingsan dan kembali lari ketika wajah wanita itu begitu hitam legam dengan mata bulat tanpa kelopak. Dari semua warna kulit hitam wajahnya, bola mata putih nyala yang paling menonjol juga terlihat garis lengkung dari mulutnya yang tersenyum menyeramkan kepadaku. Tak berapa lama aku lihat Alif kembali memakai baju. Dia berjalan ke arahku, seakan tahu aku ada di sini sejak tadi. Perlahan Alif sama sekali belum menoleh ke arahku dari tadi aku datang menyusul. Ayo Bim. Liv, kita mau kemana? Pulang kan? Oh, iya. Sebenarnya ada pertanyaan di benak tentang kenapa hantu wanita itu memandikan Alif dan kenapa dia tidak terlihat takut sedikit pun. Kami turun gunung berdua dalam ketemaraman yang begitu sunyi sepi, benar-benar tidak bertemu satu orang pendaki sekalipun. Alif juga tidak berkata apa-apa selama kami berjalan. Aku mengikutinya tanpa sandal sementara dia berjalan biasa, tidak ada basa-basi seperjalanan kami. Anehnya aku merasakan kali itu kami cepat sampai di bawah, di pos bapak mertua, mungkin hanya memakan waktu 15 menit. Padahal seingatku harusnya bisa sampai kurang lebih 3 jam sampai di bawah dan tentunya aku juga sempat terpikirkan bagaimana cara turun. Kalau tidak bertemu pendaki, secara kami tidak ada alat pencahayaan. Bahkan kami tidak membawa ranting yang sudah kami tinggalkan. Sesampainya di bawah aku berhenti karena Alif juga tiba-tiba berhenti. Ada apa, Liv? Ayo. Bim, makasih ya udah mau jadi temanku. Tolong ucapin maaf buat paman dan bibiku kalau selama ini aku selalu jadi beban buat mereka. Lah kamu ini ngomong apa? Kamu takut dimarahi karena pulang kemalaman? Nanti aku bantu jelasin kalau aku harus dimarahin juga sama paman dan bibimu. Gak masalah. Alif melepas sandalnya, membungkuk untuk mengambilnya, lalu memegang tanganku, memberikan sandalnya kepadaku. Makin bingung aku bertanya, ini apa kok kamu ngasih sandalmu buat aku? Pakai aja. Lah kamu? Aku enggak. Ah, kenapa? Sana pulang Bim sebelum makin malam. Ya udah ayo bareng. Maafin aku Bim, tapi aku nggak bisa pulang. Semua perkataan Alif benar-benar membuatku bingung dan terkejut. Maksudmu bagaimana? Aku nggak bisa pulang, tempatku bukan lagi di sini. Aku udah jadi anaknya dan aku bakal tinggal di sana. Bulu kuduku berdiri, mata memanah sampai cairan bening menggumpal menghalangi pandangan. Sepertinya aku telah menyadari sesuatu. Liv, nggak usah guyon. Tekan kene wae aku ngantarinya. Aku harap kamu bakal sering cengukin aku di sana, walaupun aku bukan lagi manusia. Mataku memejam erat, 2 bulir mengalir mengusap pipi. Begitu aku buka mata kembali, Alif sudah tidak ada, menghilang lenyap entah kemana. Alif! Tidak ada yang kulihat, justru sosok hitam tinggi besar berdiri di salah satu pohon, tengah memandangku. Takut aku berlari pulang sambil menangis. Sendal Alif tetap aku bawa, tapi tidak aku pakai. Sesampainya di rumah, ibu dan bapak tengah berdiri di depan pintu dengan beberapa orang. Juga ada paman Alif di sana. Ya Allah, Le, dari mana aja kamu? Kok baru pulang?
Kuceritakan semua pada bapak dan ibu sembari menangis, semua tanpa terlewatkan. Tak terbendung semua perasaanku meski aku bercerita sembari sesegukan. Tetapi aku cukup percaya ceritaku dapat dipahami. Lalu setelah itu ibu, bapak, paman Alif terkejut karena aku yang menangis hebat membuat para tetangga keluar melihat dan datang. Rumahku seketika ramai, tak berselang lama banyak warga mulai mencari Alif. Sampai 3 hari pencarian tidak membuahkan hasil, mereka hanya menemukan sendalku yang putus dan 2 ikat ranting kayu milikku dan milik Alif yang kami tinggalkan tempo hari. Alif benar-benar pergi dan aku selama beberapa hari tidak berani keluar dari rumah karena terus mengingat semua kejadian hari itu, tak terlupakan dan terus melekat dalam ingatan. Aku berhenti berjualan air karena itu membuatku seperti menyakiti diri lantaran mengingat Alif. Walaupun begitu, sekitar 1 tahun kejadian itu aku tetap memberanikan diri kembali naik ke gunung, tetapi tidak untuk mencari kayu bakar. Hanya berjalan-jalan tak jelas sampai ke curug air terjun setinggi 4 meter tempat Alif dimandikan oleh hantu pengantin. Itu semua aku lakukan karena untuk menjenguk Alif sesuai ucapannya terakhir mengantarku. Sampai di curug aku hanya akan berdiam bermain air, kadang iseng melempar batu ke tengah curug. Walau aku tak melihatnya, tetapi aku yakin Alif melihatku, mengawasiku. Entahlah, rasanya saat aku sampai di tempat ini semuanya masih sama. Bahkan kenangan tentang Alif yang dimandikan semua masih jelas tergambarkan. Seperti sebuah replika ulang, setiap kali aku datang tak lupa sendal Alif pun ikut ku bawa. Mungkin bila ada orang lain yang melihatku seperti itu, mereka akan berpikir aku terkena gangguan mental. Sebab aku akan duduk terus memandang sendal Alif yang kupegang lalu tersenyum sendiri. Sampai kapanpun aku gak akan melupakanmu, kawan. Tahu rasanya kan saat mengambil barang lama lalu diam karena mengingat dulu siapa orang yang memakainya. Le, besok udah mulai sekolah lagi toh? Nggih, Bu. Tidur, Le, besok nanti kesiangan loh. Le, itu sendalnya nggak dimasukin. Langkahku berhenti menoleh keluar. Cepat aku berjalan keluar lagi dan mengambil sendal jepit yang masing-masing sebelahnya berbeda warna, hijau dan biru, tetapi satu ukuran. Pun warnanya saja sudah pudar. Le, tadi habis naik ke curug ya? Iya, Bu. Saat aku berjalan masuk ke kamar, aku tahu ibu berjalan di belakangku mengikuti, lalu berdiri di ambang pintu dengan menyibak tirai penutup kamar. Mau sampai kapan kamu nyimpen sendal punya Alif? Ibu bertanya setelah aku menyimpan di lemari bagian gantungan sehingga sendal itu akan tertutupi bagian bawah baju yang tergantung. Gak tahu, Bu. Bima cuma ngerasa bersalah aja pengen ketemu Alif sekali lagi. Ya Allah, Le, istighfar, jangan ngomong gitu. Kamu gak mikirin ibu sama bapak, Le? Bukan gitu, Bu. Bima cuma pengen ketemu lagi. Seenggaknya sekali lagi aja kalau bisa. Wes lah, ojo ngomong lantur ngono. Gak bagus, udah ikhlasin aja Alif. Jangan kamu ingat-ingat terus, nanti Alif gak tenang, Le. Kemudian tirai tertutup setelah ibu pergi. Saat jam istirahat, aku dan Dio teman sekelasku berniat ke warung, tetapi kami berhenti ketika melihat anak perempuan kelas 4 SD. Putri, adiknya Dio, berjalan paling belakang, padahal di hadapannya rombongan teman perempuan yang berjalan saling menggampi tangan. Dio yang melihatnya pun acuh. Aku pulang menyusuri jalan tanah berbatu bersama Dio. Sebelumnya aku biasa pulang jalan bersama Alif. Beberapa motor ojek yang mengantar pendaki dari basecamp menuju pos bapak mertua melewati kami silih berganti. Bim, duluan ya? Iya. Tinggal beberapa saat lagi waktunya aku memotong jalan karena sudah sampai depan rumahku. Tetapi aku berhenti karena melihat seorang wanita dan pria sedang berdiri di depan rumah pamannya Alif. Si wanita sedang menempelkan wajahnya di depan kaca jendela rumah, mungkin mengecek apakah ada orang atau tidak di dalam. Sampai wajah itu berbalik dan menatapku, baru ku kenali wajah itu ibunya Alif, Bude Suci. Bima, Bude? Bima kelas berapa sekarang, Le? Kelas 5, Bude.
Kalau Bima sekarang kelas 5 berarti Alif kelas 4 ya. Ini kok sepi banget ya. Paman sama bibinya Alif kira-kira jam segini kemana, Bim? Wanita dan pria yang sedari tadi berdiri saja sambil bermain ponsel melihatku sambil memasukkan handphone ke dalam saku kemeja di bagian dadanya. Biasa pamannya Alif kalau jam segini belum ada di rumah, belum pulang jualan dari pasar, Bude. Tapi bibinya jam segini biasanya ada di rumah. Oh gitu. Kayaknya kita tunggu sebentar lagi, Mas. Jam 10 kok udah pulang sekolah, Bim? Iya, Bude. Soalnya baru mulai masuk sekolah lagi, jadi cuma bahas siapa pengurus kelas sama nyatet mata pelajaran aja. Alif belum pulang, gak bareng sama Alif. Aku tetap diam, tidak ada keberanian untukku menceritakan semuanya. Kupikir akan lebih sopan kalau pihak keluarga Alif saja langsung yang bercerita. Bima, kok malah diem? Bude nanya loh. Suara motor yang kukenal terdengar dan itu membuatku lega karena selamat dari pertanyaannya perlahan mendesak bagiku dari Bude Suci. Pamannya Alif pulang dari pasar, motor Supra yang membawa keranjang sayur di jok belakang dengan isi sayur yang tinggal setengah keranjang. Tatapan lelaki itu terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapanku, memperhatikannya dengan senyuman. Mas. Bude Suci segera berjalan menghampiri pamannya Alif bahkan sebelum ia turun dari motor. Sambil berjalan menuju pintu rumah, setiap langkah aku sambil menerka pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh Bude Suci. Kemudian jawaban apa yang akan diberikan oleh pamannya Alif. Le. Tanganku baru saja menyulap nasi ke mulut berhenti saat melihat ibu berdiri di ambang pintu dapur. Kebiasaan kalau ada hal yang tidak biasa, ibu selalu berhenti di ambang pintu lebih dulu. Aku bahkan sampai diam-diam hafal dan bisa menebak. Iya, Bu. Ibunya Alif pengen ngomong sama kamu. Aku diam lalu mengangguk. Baru diberitahu seperti itu saja aku sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Ku tinggalkan nasi dan lauk ikan asin campur kecap yang tinggal setengah piring lagi. Ku cuci tangan di kamar mandi. Baru keluar kamar mandi aku sudah mendengar suara tangisan dari ruang tamu dengan suara ibu yang mencoba menenangkan. Setelah mengelap tangan dengan lap kumal di atas meja, aku keluar dari dapur. Bude Suci dan pria yang bersamanya tadi segera menatapku. Ada paman dan juga bayi 1 tahun yang tengah memakan biskuit di pangkuan bibinya Alif. Bima. Aku mendekat lalu tanganku ditarik dan aku berakhir di dalam pelukannya. Bima, ceritakan sama Bude Le terakhir kali kamu ketemu Alif. Aku menceritakan semuanya, apa adanya. Lagi membuka ingatan lama yang perlahan tidak terasa membuat mata berkaca-kaca. Selesai bercerita, Bude Suci menangis keras di pelukan ibu. Aku hanya diam, tidak bisa berbuat apa-apa selain memperhatikan suasana rumah yang perlahan menjadi ramai oleh tetangga. Bima, boleh Bude minta sendal Alif yang masih kamu simpan? Aku tak langsung menjawab, berdiam sebentar walau sebenarnya aku ingin terus menyimpannya. Tetapi aku tahu kalau ibunya Alif sepertinya juga layak menyimpannya. Bagaimanapun itu milik anaknya. Boleh, Bude. Beberapa waktu setelah itu, sandal Alif sudah dibawa pergi oleh Bude Suci dan suaminya. Malam harinya setelah acara kelulusan, aku tengah rebahan menonton TV yang kadang layarnya jelas, kadang kalau di situasi cuaca yang tidak tertentu akan berubah menjadi abu-abu seperti dipenuhi semut. Bima, bapak sama ibu gak sanggup buat nyekolahin kamu ke SMP, Le. Wajah lelah bapak, tatapan sendu ibu seperti menyiratkan sangat menyayangkan nasib sekolahku. Namun aku cukup sadar dan bersyukur setidaknya sudah mempunyai ijazah SD. Gak apa-apa, Pak. Biar Bima bantu bapak atau ibu aja di rumah. Apa kamu gak malu, Le? Teman-temanmu pada lanjut SMP. Enggak, Pak, Bu, gak apa-apa. Maafin ibu sama bapak ya, Le. Gak apa-apa, Bu, yang penting Bima ada ijazah SD. Itu udah jadi bukti Bima udah pernah sekolah. Aku juga sama seperti anak-anak pada umumnya, punya cita-cita ingin tetap sekolah, tapi aku juga sudah dilatih dari kecil oleh ibu dan bapak untuk tidak terlalu banyak menuntut dalam hidup.
Aku pernah ngotot ingin dibelikan mobil-mobilan saat masih kelas 2 SD. Sangat egois dan bahkan tidak memperdulikan perkataan bapak dan ibu. Hingga akhirnya aku bisa dibelikan, tapi bayarannya adalah aku harus menerima fakta. Bapak mendapatkan musibah kecelakaan kerja saat menggotong kayu. Kaki bapak kesleo cukup parah dan tidak bisa bekerja selama 1 bulan kurang lebihnya. Di situ aku tidak terlalu semangat untuk bermain mobil-mobilan lagi. Ibu menasehati dan meminta aku untuk belajar tidak egois. Setelahnya sembari terbaring, bapak berkata, "Le, maafin bapak sama ibu belum bisa beliin kamu mainan kayak teman-temanmu. Semoga nanti saat udah besar kamu punya rezeki yang lancar, biar bisa beli apa saja yang kamu mau. Buat bayar keinginan saat kecil apa yang enggak kamu dapat dari bapak dan ibu ya Le." Apa saja aku jalani setelah tidak lanjut sekolah, mulai dari mencari rongsok, lalu bekerja membantu pamannya Alif di pasar. Kemudian sekarang sampai usiaku 20 tahun, aku menggantikan bapak menjadi kuli panggul kayu. Sekitar pukul 4:30 sore aku pulang bekerja, mengantongi uang 450.000 setelah gajian. Sambil jalan aku menyesap es cekek yang kubeli di warung sambil pulang. Baju basah dan kotor kusampirkan di pundak kiri. Aku pulang bertelanjang dada, bagian bawahku memakai celana levis sepanjang lutut. Sungguh rasanya lelah campur tak sabar ingin segera memberi uang gajian pada ibu. Langkahku berhenti saat melihat Putri, adiknya Dio yang sekarang kelas 2 SMA, sedang ditonyor-tonyor kepalanya oleh teman-teman sekolahnya. Ketika mereka melihatku, mereka menghentikan aksinya dan terkejut. "Lah, Mas Bima toh iki?" Kuacuhkan mereka yang berteriak di belakang meminta nomor HP. Kemudian tak lama saat sampai depan rumah, tampak beberapa pemuda termasuk bapak berkumpul di pos. "Ada apa pak?" "Itu Le, kita lagi ngumpulin orang buat jadi relawan nyari orang. Ada pendaki yang hilang." Mendengar ada orang hilang, aku jadi teringat dengan Alif. "Bima kan ikut nyari kayaknya pak." "Ya tapi nanti dulu nunggu orang-orang dari base camp juga." "Kalau gitu Bima pulang dulu, mau mandi." Bapak mengangguk. Aku akhirnya pulang. Saat sampai rumah sudah kulihat ibu baru saja selesai menyiapkan makan malam. "Baru pulang Le?" "Iya bu." "Buat kamu ada Le?" "Ada bu." Kusisakan 50.000 di kantong untuk pegangan selama seminggu. Aku melihat lauk di meja, ikan, sambal, sayur sop dengan nasi di bakul yang masih mengeluarkan uap panas. Memang selama aku bisa membantu bapak mencari kebutuhan sehari-hari, makanannya disajikan ibu perlahan mulai berbeda, bermacam-macam, dan aku jadi sering melihat bapak makan dengan menambah nasi juga lauknya. Baru aku mengerti kesederhanaan yang sangat disyukuri itu jauh lebih membahagiakan. "Bima mau mandi dulu bu." "Bapak kamu di mana Le?" "Lihat tidak tadi di jalan?" "Ada di pos. Lagi sama warga ngumpulin relawan buat nyari pendaki yang hilang." Selesai mandi dan baru saja beres makan, ponsel di kamar berdering. Ibu yang tengah mencuci piring langsung melihat ke arahku, seperti bertanya kenapa aku tidak segera mengangkat panggilan itu. Aku bangun dan melangkah menuju kamar. Barulah aku ambil benda pipih yang layarnya menyala, menunjukkan satu nama. Terus menelpon lagi bahkan saat panggilan pertama telah mati. Indah. "Halo? Mas Bima?" "Mbah." Kabar duka menimpa keluargaku, kakek meninggal dunia. Aku, bapak, dan ibu langsung pergi keluar desa ke rumah Mbah Kakung dan Mbah Putri. Kami pergi diantar oleh tetangga yang memiliki motor. Saat aku pergi, aku melihat Dio dan para pemuda desa berjalan rombongan. Karena mereka lewat jalan depan rumahku, jelas mereka juga melihatku yang akan naik motor tetangga yang akan mengantar. "Bim, gak ikutan nyari orang?" "Dadi, soalnya mbakku meninggal." "Innalillahi." "Mau nyari orang ya Le?" "Iya Pak De." "Ya sudah, hati-hati yo." "Iya, turut berduka cita nggih Pak De." Bapak dan ibu sudah naik ke motor lalu sudah pergi duluan. "Di, tak lu ngose yo." "Iya Bim." "Yo, koyo hati-hati muncae." "Ya wes, tenang."
Sesampainya di rumah Mbah Kakung, suasana sudah sangat ramai. Aku melihat Indah, gadis 15 tahun, anak dari adik bapak, sedang menangis di sisi Mbah Kakung yang sudah ditutupi kain. Mbah Putri juga tidak henti-hentinya meneteskan air mata, sembari terus membaca buku Yasin bersama tetangga yang lain. Le, tolong ambilin mineral gelas di dapur ya. Ucap Bi Inum ketika aku berdiri di ambang pintu dapur menatap sedih pada jenazah Mbah Kakung. Aku mengangguk lalu pergi ke dapur. Di dapur ternyata tidak ada orang selain aku. Ketika aku melihat tumpukan kardus di atas bangku kayu di dekat meja dapur, gegas melangkah ke sana. Saat bersiap akan mengangkat satu dus mineral gelas, aku tertegun kala ekor mata seperti menangkap bayangan seseorang tengah berdiri di kegelapan gudang yang tidak ada pintunya. Refleks aku menoleh. Le, sini Le. Mbah Kakung. Aku melihat ke sekitar, masih tidak ada orang. Karena penasaran ku dekati pintu masuk gudang yang gelap. Sembari berjalan, aku terus menatap ke dalam gudang. Mata menyipit saat kulihat siluet samar tubuh kurus, tinggi dada dengan gerakan tangannya menyuruhku untuk masuk. Mbah, Rene Le, Mbah mau ngasih sesuatu sama kamu. Tanpa merasa takut sedikit pun aku terus melangkah masuk. Kini sosok setinggi dada kurus perlahan kurasakan sentuhan tangan keriputnya menyentuh mata. Jari-jari ringkih yang kuhafal dari sebagaimana perawakan Mbah Kakung perlahan mengusap turun dari mata sampai dagu. Tidak terasa apa-apa. Mas Bima? Aku terkejut bangkit segera menoleh, rupanya itu Indah. Mas lagi apa di gudang? Saat aku kembali melihat ke hadapan, sosok siluet seperti Mbah Kakung telah hilang. Mas ini lagi apa sih? Ibu tadi minta tolong ambil dus aqua kan? Iya. Terus ngapain Mas di gudang barusan? Tadi nyariin dus mineralnya. Lah, dus numpuk di sini Mas nggak lihat? Aku tidak mau terlihat makin aneh. Aku menilap baju koko hitam bagian lengan yang aku kenakan, lalu mengangkat satu dus mineral dan meninggalkan Indah sendiri di dapur. Aku menginap di rumah Mbah sampai 3 hari. Hari keempat kuputuskan untuk pulang karena aku tetap harus bekerja sebagai kuli panggul kayu. Aku diantar oleh tetangga dari rumah Mbah dengan motornya. Gak apa-apa Le, sendirian dulu di rumah. Bapak sama ibu pulangin nanti kalau Mbah udah 7 hari. Gak apa-apa Bu. Sekitar pukul 5:30 aku sampai. Tetangga Mbah yang mengantar langsung pamit pulang, bahkan menolak saat aku berikan uang bensin. Gak perlu. Ya wes, aku tak pulang sih ya Le, masih banyak kerja. Iya Pak, terima kasih. Malam harinya saat baru keluar dari masjid selesai sholat isya, aku bertemu Putri yang kebetulan juga baru selesai sholat isya. Put, Masmu udah pulang dari gunung belum? Belum Mas. Dia menatapku kemudian menunduk seperti orang ketakutan. Kamu kenapa sih? Kok kayak ketakutan gitu? Aku pulang dulu Mas. Dia langsung memakai sandal dan berjalan cepat meninggalkan area masjid. Tidak mau banyak memikirkan, aku pulang. Sesampainya di rumah terasa sekali perbedaan saat tidak ada ibu dan bapak. Sunyi sekali. Karena bosan aku memasak air lalu membuat kopi. Ku angkat bagian atas gelas dengan satu tangan, lalu satu tangan lagi memegangi HP. Niat hati ingin ngopi di luar, tapi saat aku akan melewati pintu ruang tengah, aku melihat sosok hitam berbulu sedang melangkah masuk dari pintu utama. Kaki satunya baru saja melangkah masuk, sedangkan kaki satunya masih berada di luar. Tanpa sadar, gelas berisi air panas yang aku pegang jatuh. Pecah, tumpahan airnya mengenai kaki. Aku langsung berlutut memegangi kaki yang terasa panas. Sosok hitam itu mengeram membuatku kembali menatapnya. Tanduk di dahi mengeluarkan api. Jelas sekali perubahan ukuran, semakin dilihat dia semakin tinggi dan besar. Kue tutu tuanku. Mulutnya menganga sedikit. Sepasang taring atas bawah seperti taring babi hutan. Taring atas tampak panjang ke bawah melewati dagunya, sedangkan yang bawah tampak keluar menyembul panjang melewati hidungnya. Dia mengeram setelah mengatakan kalau aku bukan tuannya.
Kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri dengan pelan, terus begitu secara berkala. Dia makin tinggi, semakin besar, bahkan kepalanya hampir menyentuh atap rumah. Aku berjalan mundur, makhluk besar itu sama sekali tidak memalingkan pandangan sejak tadi. Api di dahinya masih menyala, matanya yang hitam pun menjadi merah bagi batu delima terkena sinar. Dia tampak sangat marah, tapi aku tidak paham apa kesalahanku. Sekali lagi dia mengeram, kemudian disusul lampu di tengah ruangan meledak sampai menciptakan percikan api, lalu semuanya gelap. Pintu utama yang tertutup secara tiba-tiba terbanting dan terbuka dengan sendirinya. Aku memegangi dada, menatap pintu yang kini engselnya berderit-derit karena tergoyang oleh angin. Dalam kegelapan ruang tengah, angin juga masuk. Keringat dan ujung sarung yang basah akibat terkena tumpahan kopi menjadi terasa dingin. Aku perlahan mulai bisa sadar sepenuhnya. Bulu kuduk meremang lagi saat kembali ingat wujud yang baru saja aku lihat. Seumur-umur baru kali ini aku melihat makhluk mengerikan yang wajahnya hampir mirip seperti monyet. Mungkinkah itu yang namanya Grandong? Tubuhku lemas, limbung, dan aku secara kasar menyender pada tembok. Kaki yang panas mulai terasa sakit ketika tersentuh ujung sarung yang kukenakan. Ponsel di genggaman tangan kiri sejak tadi tidak terlepas. Aku segera mengaktifkan senter dan melihat kondisi kaki. Pikiranku, kakiku pasti sudah meleput, tapi untung saja tidak. Hanya meninggalkan kulit memerah, juga rasa sakit seperti kebas. Aku berjalan pincang keluar dari dalam rumah dan duduk pada kursi di depan rumah. Kaki yang terkena kopi panas aku selonjorkan. Sarung sedikit aku tarik agar tidak mengenai kulit yang memerah. Sambil meringis aku terus memikirkan tentang siapa tuanya si Grandong. Astagfirullah. Aku kaget saat melihat kain putih berjalan menghampiri. Lagi-lagi aku hampir dibuat jantungan. Kain putih itu semakin dekat, semakin terlihat jelas. Setelah kulihat jelas siapa yang datang, aku mendelik dengan tidak percaya. Mbak Putri. Mbak Putri datang memakai mukena layaknya orang yang baru pulang sholat dari masjid. Meski bingung, aku tetap berdiri dan berjalan pincang menghampiri Mbak Putri. Mbak, kok kesini? Bukannya masih yasinan, Mbak? Mbak Putri tersenyum. Wanita yang usianya tahun lalu sampai 79 tahun membungkuk meraih tangan kananku, mengusapnya dari siku sampai pergelangan tangan. Le, tak titip ke wage di kamu yo. Wage? Wage siapa, Mbak? Mbah wis ra iso jaga meneh. Dadi aku titipkan kamu yo, Le. Kalau masih awalan emang galak, tapi kalau udah percaya dia pasti setia. Mbah ndak bisa jelasin ke Wage, jadi kalau Wage udah percaya sama kamu, tolong jelasin terus, jaga. Nggak semua orang bisa punya kayak gitu, jadi kamu yang aku titipin jangan dipamerin. Heling. Orang yang tahu nggak bakal banyak bicara. Jangan percaya sama sembarang orang mulai sekarang. Ingat, kamu harus bisa jaga. Mbak Putri lalu mengeluarkan daun sirih dari balik mukenanya. Di atas daun sirih sudah ada beberapa macam bahan yang aku tidak tahu apa namanya. Setelahnya ia mengunyah sirih bersamaan beberapa bahan campuran itu. Tak berselang lama sirih yang ia kunyah sudah berubah merah. Mana kakimu yang sakit? Hah? Belum aku jawab, Mbak Putri sudah menunduk. Dia melihat salah satu kakiku yang memerah. Lah, Mbak, kok diludahin? Mbak Putri meludahkan air liur bekas ia mengunyah sirih pada kakiku yang sakit. Dia kemudian mengangguk tersenyum sambil terus mengunyah. Mbah pamit yo. Kemana, Mbah? Udah malam. Wis wancine. Mbah, udah malam. Besok aja pulangnya, Bima yang antar. Mau nganter Mbah? Jangan dulu, Le, masa depanmu masih panjang. Mbah lanjut berjalan. Aku tidak banyak bicara tapi mulai mengikuti di belakangnya. Mana mungkin aku tega membiarkan Mbah Putri pulang.
Tunggu dulu Mbah, biar cari motor dulu buat antar Mbah. Saat melewati jalan yang gelap karena lampu jalan tidak bisa menerangi, tiba-tiba aku mendengar suara dari depan rumah. Lebih maju. Saat menoleh begitu terkejutnya aku, itu Mbah Putri sedang berdiri di depan pintu. Aku berhenti kebingungan ketika Mbah Putri yang berdiri di sana menyuruhku menghampiri. Akhirnya aku berbalik arah dan kembali ke rumah. Kok Mbah di sini? Ya dari tadi kan di sini. Itu di rumah yang berantakan, beresin dulu, nanti kalau orang tuamu pulang. Masa berantakan gitu, Leh? Oh iya, sebentar Mbah. Bergegas aku masuk karena lampu tengah rusak, jadi aku menggunakan senter HP sebagai pencahayaan. Mengelap genangan air kopi, menyapu pecahan beling. Setelah semuanya selesai, aku kembali keluar. Mbah, udah beres Mbah. Ayo masuk, udah malam. Besok aja pulangnya, Bima antar besok. Ketika keluar pintu, tidak ada Mbah Putri di luar. Aku mencarinya ke sekeliling rumah, lalu jalan ke tepi jalan. Takut Mbah malah tetap nekat pulang, tapi tidak juga aku temukan. Kemudian aku termenung berdiri sendirian di depan rumah sampai suara azan terdengar dari masjid. Hah? Azan? Seperti ada yang aneh, semua kesadaran ingatanku bermain lagi. Merinding saat mengingat beberapa hari lalu aku melihat sosok orang seperti perawakan Mbah Kakung di gudang. Padahal jelas aku datang ke rumah itu juga karena Mbah Kakung meninggal. Kemudian mana mungkin Mbah Putri jalan sendirian kemari, karena jarak tempuh ke rumah Mbah Putri saja sudah setengah jam menggunakan motor. Lalu aku mulai sadar kakiku yang sakit akibat air panas dari kopi sudah tidak terasa sakit lagi. Namun bekas ludah merah dari sirih Mbah Putri masih ada di kakiku. Ditambah aku ingat aku membuat kopi sepulang dari sholat Isya di masjid. Rasanya baru saja ada sekitar 1 jam dihitung dari waktu membuat kopi. Kenapa bisa sekarang malah azan subuh? Aku berjalan lesu dan duduk lagi di kursi depan rumah, mengatur perasaan yang sudah entah bagaimana. Getaran terasa di telapak tangan. Tak lama suara dering panggilan Bi Inum yang menelpon. Halo Bi. Ini Ibu. Ya kenapa Bu? Kamu udah sholat subuh ya? Iya Bu. Pulang sholat subuh dari masjid siap-siap kesini ya Le. Nanti Indah yang jemput kamu. Loh, memangnya kenapa Bu? Mbak Putri meninggal Mas Bima, Indah lagi di warung, bentar lagi sampai ke sana. Pesan dari Indah hanya aku baca dari notif yang muncul di layar atas. Kemudian lanjut ngobrol dengan atasanku Pak Saipul. Ya Pak, maaf saya nggak ikut kerja buat beberapa hari. Kemarin Mbak Kakung saya meninggal, ini dikabari lagi kalau Mbak Putri juga meninggal. Ya sudah Bim, ndak apa-apa. Turut berduka cita ya. Saya sabar ya Le. Iya Pak, makasih sebelumnya. Kalau gitu teleponnya izin saya matikan, saya mau siap-siap ke sana. Setelah dapat persetujuan, telepon aku akhiri. Aku melihat tas yang sudah berisi baju dan barang-barang lain. Sudah siap dan tinggal dibawa. Tanpa sadar melamun memikirkan begitu cepat sekali Mbah Putri menyusul Mbah Kakung. Juga masih sempat kepikiran kenapa waktu semalam itu terasa begitu cepat. Datangnya Mbah Putri juga wage yang dimaksud Mbah Putri itu siapa? Aku tidak paham. Suara motor berhenti di halaman depan. Mas Bima, Assalamualaikum. Astagfirullah. Tampak gadis setinggi 155 cm memakai jilbab pasmina berwarna hitam. Juga baju dan celana berwarna senada. Melihat aku bingung. Apa sih Mas? Baru juga sampai kok malah dibalas istighfar. Aku tadi ngucap salam. Oh iya, maaf. Waalaikumsalam. Kenapa ngucap istighfar? Kamu kesini gak ngaca dulu ya? Kenapa Mas? Bedaku luntur ya? Aku berbalik dan mengejar di belakang berteriak menuntutku cepat menjawab. Mas Bima jawab, apa bedaku luntur? Saat aku masuk kamar, Indah berhenti di depan pintu. Aku hanya mengambil tas lalu keluar lagi. Indah masih menunggu. Bahkan saat aku berjalan keluar, dia mengekor dan terus sibuk bertanya apakah bedaknya luntur atau tidak. Enggak, ya bedakmu enggak luntur. Terus kenapa Mas ngucap? Itu apa sih di bawah matamu hitam-hitam kayak spidol? Kok tebel banget? Itu kamu juga keringetan yo?
luntur hidungmu sampai kantong matamu gitu hitamnya. Gak kerasa emang? Ya Allah mas, aku dari tadi berarti udah kayak gini. Ya Allah, pantesan pas aku beli minum di warung, anak kecil yang punya warungnya nangis sambil nunjuk ke aku. Makanya gak usah kecentilan. Saat menuju ke rumah mbahku yang menyetir motornya, Indah dari tadi bersembunyi di belakang punggung sembari menutup penuh wajahnya dengan sebagian kerudung yang ia kenakan. Saat sampai seperti apa yang sudah aku tebak sebelumnya, rumah mbah sudah ramai. Indah segera turun dan berjalan menunduk lalu masuk ke rumah melalui pintu belakang, sedang aku berjalan tak jauh di belakang Indah. Bima? Paman Asep memanggil. Saat aku menghampirinya, Paman menyuruhku untuk meletakkan tas dulu di kamar tamu. Ketika aku berjalan menuju kamar tamu, ibu melihatku sebentar lalu sibuk lagi mengurusi keperluan orang melayat. Aku berjalan keluar berpapasan dengan Indah yang sudah melepas kerudungnya. Wajahnya basah, kantung mata hitam seperti nenek lampir yang sebelumnya dia rengekan telah hilang. Apa Paman? Ini tolong bawain air ke halaman depan buat mandi Mbak Putri leh. Aku mengangguk segera membawa 2 ember putih yang ukurannya lumayan besar sesuai perintah Paman. Satu persatu aku angkut sampai ember kelima alias ember terakhir. Paman belum selesai mengisi airnya. Cepat banget kamu Bim bawanya, gak berat toh? Berat? Ember itu memang berat, tapi mungkin karena aku adalah kuli panggul kayu. Kayu yang kupanggul selalu besar dan tingginya melebihi tinggiku sendiri. Jadi berat ember ini belum seberapa. Ember terakhir kembali aku angkut dengan satu tangan. Ketika sampai ada gadis memakai baju putih panjang, rambutnya tepat di bawah bahu. Dia tersenyum sembari menaburkan bunga-bunga mawar ke dalam air di ember yang sudah aku angkuti. Mas Bima? Aku menoleh, tampak Indah berjalan membawa kresek hitam ukuran sedang. Ini kata Wak Lastri, Mas disuruh sekalian taburin bunga ini ke air buat mandinya Mbah. Hah? Lah ini udah ditaburin sama mbaknya. Saat aku menoleh lagi, gadis yang kulihat sedang menaburkan bunga ke dalam air di ember sudah tidak ada. Loh, ini Mas Bima udah taburin ya? Enggak, bukan aku. Ibu yang melihat kami berdua berjalan menghampiri dari dalam rumah. Udah ditaburi leh? Udah Wak. Tadi waktu aku mau ngasih ini ke Mas Bima, airnya udah diisi bunga ternyata. Kamu bawa bunga sendiri tadi leh? Aku akan menjawab tidak, tapi mendadak mulutku tidak bisa terbuka. Bi Inum bertanya dari depan pintu. Mbak, airnya udah siap? Udah? Terlihat Bi Inum berkata pada orang lain lagi dan beberapa orang seperti berkumpul bersiap menggotong tubuh Mbak Putri untuk dibawa keluar dan dimandikan. Aku dan Indah menjauh dari tempat pemandian sembari berdiri dan melihat orang-orang sudah mulai keluar. Aku memikirkan tentang gadis yang menaburi bunga pada air mandi Mbah. Ketika rombongan orang tengah memposisikan tubuh Mbah untuk mulai dimandikan di dalam rumah, aku melihat gadis yang tadi menaburi bunga berdiri di tengah pintu sambil menangis. Dia sempat melihat ke arahku, setelahnya menangis lagi. Aku memperhatikannya dari tempatku berdiri. Perlahan kulihat asap abu-abu membumbung keluar dari rumah Mbah seperti ada kebakaran. Tetapi semakin aku perhatikan, asap itu makin tinggi melebihi pohon kelapa yang tingginya sekitar 7 meter. Kemudian membentuk sebuah tubuh dan aku terpelongo saat melihat sosok itu adalah gerandong yang semalam membuat lampu ruang tengah rumahku meledak. Mas, liatin apa kok kayak ketakutan gitu? Dari pertanyaan Indah saja aku bisa tahu Indah tidak melihat apa yang aku lihat. Bahkan semua orang sepertinya tidak melihat ada makhluk besar menyeramkan yang tengah berdiri menyembul dari rumah Mbah, tengah menunduk mengamati Mbah yang sedang dimandikan. Sekitar 11 malam setelah selesai pengajian untuk Mbah Kakung dan Mbah Putri, aku duduk di depan rumah sambil ngopi. Di daerah sini memang penduduknya bisa dikatakan selalu ramai. Bahkan saat malam aku duduk di depan rumah saja, banyak orang-orang yang masih berjalan mondar-mandir. Anak-anak berlarian dan bermain. Aku menyeruput kopi sembari pandanganku memperhatikan mereka. Dalam hati kalau ngopi di luar rumah sampai tengah malam di sini pun sepertinya tidak akan kesepian. Paman Asep keluar rumah. Kau belum tidur, Bim? Belum, Paman. Mau ngopi bentar. Apa tiap hari di sini selalu ramai kayak gini ya?
Paman Asep yang sudah memasukkan setengah motor ke rumah langsung berhenti dan menoleh ke arahku. Ngomong apa kamu Lewong, sepi gini kok rame? Tanganku seketika berhenti membiarkan gelas berisi kopi yang sudah siap aku esap tetap miring di depan bibir. Dalam posisi seperti itu, mataku perlahan melihat keramaian yang kuperhatikan tadi. Mereka semua masih tetap terlihat. Bedanya saat ini mereka semua juga mendadak diam di tempat dan menatapku secara serempak. Bulu kuduk di tangan mulai meremang, perlahan naik ke tengkuk dan menjalar ke seluruh tubuh. Aku terkejut saat Paman Asep mengatakan sepi, padahal jelas aku melihat banyaknya orang di depan jalan masih diam begitu sambil melihat kami. Kulit kepala rasanya sudah kesemutan sempurna saat mereka semua yang kulihat berhenti bergerak dan menatap ke arahku. Pandangan mata mereka biasa saja, datar, tetapi dari sorot itulah yang menciptakan aura gemetar. Paman Asep sudah menyiapkan motornya di dalam. Ia keluar dan menutup sebelah pintu. Paman, beneran gak lihat ada orang banyak di depan rumah? Tanyaku menggebu untuk bertanya saja, justru kulit di punggung terasa semakin kaku. Paman melihat ke jalan lalu beralih menatapku beberapa detik yang aku rasa lama. Nggak ada orang Le. Udah masuk Le, tidur udah malam. Aku masih duduk sedangkan Paman udah masuk. Orang-orang itu tertawa bersama menertawakan aku mungkin. Saat aku perhatikan dari celah gigi mereka saat tertawa, di dalam mulutnya sangat gelap. Wujud mereka perlahan-lahan menjadi transparan lalu menghilang. Setelah mereka semua pergi, aku mengusap pelipis yang ternyata sudah basah oleh keringat dingin. Aku ini kenapa sih? Sebelumnya aku gak pernah lihat beginian, kok sekarang malah makin aneh-aneh aja aku lihatnya. Aku menggosok wajah dengan telapak tangan untuk menetralkan rasa kaku akibat merinding. Kopi yang baru beberapa kali aku minum masih tersisa cukup banyak. Kuteguk habis seperti tengah meminum air biasa. Karena sudah tidak terlalu panas, kemudian bangun dan masuk, tak lupa menutup sebelah pintu yang tadi masih dibiarkan terbuka oleh Paman Asep. Saat aku berjalan ke dapur untuk meletakkan gelas bekas kopi, aku mendengar Paman Asep dan Bibi Inum masih ngobrol. Intonasinya pelan, mungkin mereka juga tahu ini sudah malam. Jadi menghargai orang tuaku juga anak-anaknya yang sudah tertidur di kamar masing-masing. Aku tidur di kamar tamu bersama ibu dan bapak. Mereka sudah tidur lebih dulu. Lalu aku ikut membaringkan tubuh di sisi bapak yang sudah tertidur pulas. Entah jam berapa aku terbangun karena mencium aroma yang begitu menyengat. Ketika aku membuka mata, wajahku dan ketiak bapak sudah berhadap-hadapan. Bahkan nyaris rambut ketiak bapak menempel di ujung hidungku. Secara cepat aku bangun, kemudian mendengus panjang sambil menggeleng. Melihat selimut yang sudah acak-acakan di kaki bapak, aku mengambilnya. Bapak sudah memakai sarung, jadi kalau aku ambil selimutnya pasti tidak apa-apa. Kutarik pelan selimut itu. Setelah dapat, aku gelar di lantai keramik kamar, mengambil satu bantal dan aku tidur di bawah. Le, bangun. Suara ibu terdengar dari luar kamar beserta suara ibu dan Bi Inum yang sedang ngobrol diselingi bunyi pisau beradu pada telenan. Aku bangun duduk, kulihat kasur bapak sudah tidak ada, bantal juga sudah rapi dengan selimut yang sudah ditilap. Segera aku bangkit lalu menilap asal selimut, kemudian menumpuk bantal di atas bantal lainnya. Baru juga membuka pintu, Indah lewat sembari mengikat rambut. Aroma menyengat tercium lagi. Kali ini bukan aroma seperti semalam. Ini aroma parfum yang entah berapa kali gadis itu menyemprotkan parfum ke pakaiannya. Semalam kok kamu tidur di bawah, Le? Iya pak. Lah kenapa? Kan masih longgar tempat tidurnya. Nggak mau ganggu bapak yang lagi mimpi terbang kayak Superman. Mas Bima, anterin aku dulu yuk. Aku yang sedang duduk bersama bapak sambil ngopi dan memakan gorengan menoleh. Indah berdiri sudah lengkap dengan atribut sekolah. Bibirnya merah juga entah ditempeli apalagi sampai terlihat seperti lendir bening. Kamu mau sekolah apa mau kencan? Sekolah lah. Bocah zaman saiki umur segini emang udah pinter dandan, Le. Aku mengantar Indah ke sekolahnya. Saat sudah sampai di depan gerbang, tatapan para bocah-bocah yang lagi nakal-nakalnya itu membuatku risih. Indah turun dari motor lalu secara tiba-tiba meraih tanganku. Idih, tumben-tumbenan Salim.
Dia menggerakkan alisnya naik turun. Tanpa sengaja aku melihat bulu matanya yang bergerombol dan menempel-nempel. Terlihat lebih besar bulu matanya, entah dipakaikan apa lagi. Seruan menyebalkan mulai membuatku tidak tahan. Dah, Ida berbalik kemudian menghampiri dua teman perempuannya. Saat aku sedang memutar balik motor, aku mendengar para gadis tanggung itu berkata, "Pacaran kamu ya?" "Bukan." "Lah terus siapamu?" "Mas sepupuku." "Kenalin, aku minta nomornya." "Beliin aku bedak dulu, nanti aku kasih." "Le, tadi HP-mu bunyi terus." Aku segera mengambil benda pipi yang tergeletak di dekat kopiku yang belum habis mengeceknya. Dio. Ada dua panggilan tak terjawab dari Dio dan 3 pesan WA yang belum aku baca. Ketika aku baca, dahiku berkerut. "Bim, kamu di mana? Belum pulang toh? Aku pengen ngobrol." "Aku masih di rumah Mbak Putri. Mbak Putriku meninggal kemarin." 5 menit kemudian dia membalas. Dia pun terkejut dan mengucapkan belasungkawa. "Gimana pencariannya?" "Udah ketemu di Kalituban." "Kok bisa ketemu di situ?" "Ketemu sama ibu-ibu yang baru beres nyuci katanya." Kalituban adalah aliran sungai yang airnya cukup deras dan tidak pernah kering. Air itu dinamakan Kalituban karena mengibaratkan seperti pecahan air ketuban dari gunung pengantin. "Kapan kamu pulang?" "Gak tahu, mungkin selesai 7 hari Mbak Putri." "Masih lama ya? Aku ada cerita." Aku dan Dio memang berteman baik dari kecil. Dia tidak pernah seserius ini dalam pembahasan apapun. Karena pembahasannya kali ini aku rasa serius, jadi aku tertarik untuk menemuinya. "Ya udah, nanti agak sorean aku pulang sebentar." "Yo, tak tunggu." Setelah menjemput Indah, aku meminjam motor Paman Asep sehari untuk pulang. "Mau apa pulang, Le? Nggak nunggu selesai 7 harian Mbah dulu, Le?" "Cuma sehari aja, Bu, ada perlu sama Dio." "Udah pulang tah Dio dari nyari orang?" "Udah, Bu." Aku pulang tetapi tidak langsung ke rumah, melainkan langsung ke rumah Dio. Tepat saat aku sampai, Putri juga baru pulang sekolah. Dio keluar lalu kami duduk berdua di depan rumah. "Mendakinya cewek apa cowok, Di?" "Cowok." "Kok bisa dia malah ketemu di Kalituban?" Dia menghisap vape sampai matanya memejam, lalu dia menghembuskan asap tebal dengan aroma matcha. "Pendaki yang hilang itu ngaku ketemu anak kecil. Dia ngikutin anak kecil itu sampai gak sadar. Tiba-tiba ada di aliran kali." "Anak kecil?" "Iya." "Lah terus?" "Kamu inget Alif ndak?" "Ingatlah." Rasa penasaran semakin bertambah, apalagi kalau dia menyebut nama Alif. Maksudnya apa hubungannya dengan Alif? "Percaya ndak, sebelum kita di gunung dapat info kalau pendaki itu udah ditemuin, aku mimpi didatengin sama Alif dan dia bilang, 'Wongnya wis ketemu, Di.'" Aku membeku di tempat. "Aku pengen cerita sama kamu langsung soal ini. Ya karena aku tahu kamu ini juga orang yang paling kehilangan Alif." "Udah pernah naik sampai puncak belum?" "Belum." "Muncau sekali-kali ayo." Aku membuka pintu rumah. Gelap karena lampu ruang tengah yang rusak. Masih belum aku belikan yang baru. Setidaknya lampu dapur dan kamar juga ruang lainnya masih menyala. Jadi tidak begitu menyeramkan karena masih terlihat meskipun samar-samar. Pembahasan bersama Dio membuat aku terus berpikir, kenapa Alif muncul di mimpinya Dio? Terus apa anak kecil yang dilihat oleh pendaki itu memang Alif? Jadi Alif yang menuntun orang itu pulang. Aku bertanya-tanya sendiri sambil terlentang di kasur. Tanpa sadar aku terlelap. Suara tangisan yang begitu jelas membuat aku terbangun malam itu, entah di jam berapa. Aku berdiam karena ingin mendengarkan suara tangisan itu, kemudian mendongak karena merasa suara itu dari atas rumah. Entah keberanian dari mana aku keluar ke samping rumah untuk mengambil tangga. Lalu setelah tangga aku senderkan di badan rumah, aku menaikinya. Suara itu tidak hilang, tangisannya begitu jelas dari tangis anak-anak. Satu demi satu anak tanggaku injak dan sampai anak tangga sisa 3. Kepalaku sudah melebihi genteng rumah, mataku membesar dengan dada berdebar. Ketika aku lihat ada anak kecil.
Dari siluetnya itu anak laki-laki sedang duduk memeluk lutut sambil menangis. Kue sopo?